Shalom, Bapak Ibu semua hamba-hamba Tuhan yang terkasih, rekan-rekan saya yang mengenal saya. Pada pagi ini, saya ingin berbagi bagaimana Roma 8 ayat 28 nyata dalam hidup saya selama saya ada di dalam penanganan COVID-19. Dikatakan di sana, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia mengizinkan alat yang canggih ini untuk menemukan siapa diri saya sebenarnya. Dia yang merombak saya, Dia mengubah hidup saya untuk layak menjadi hamba Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan lewat corona buat saya? Yang pertama adalah nafas saya sekarang adalah nafas Kristus. Ada perbedaan antara nafas Adam dengan nafas Kristus. Nafas Adam, Allah hembuskan dari hidungnya ke dalam dan dia menjadi hidup. Ada perbedaan yang sangat besar di dalamnya dengan nafas Kristus. Nafas Kristus menurut Roma 8 ayat 10 dikatakan bahwa Dia menghidupkan saya dari dalam hati saya. Roh Kudus ada di dalam hati saya. Yesus masuk dalam hati saya dari dalam keluar. Yang kedua, saya mengalami Tritunggal Allah di dalam hidup saya karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus menyatakan dirinya buat saya sepanjang 15 hari sampai hari ini di sini. Yang ketiga adalah Tuhan mengubah saya untuk menemukan diri saya apa adanya, keberdosaan saya, kebobrokan moral saya. Meskipun saya adalah seorang hamba Tuhan, Tuhan ubah di hadiratnya. Saya ini seperti dimasukkan dalam liang kubur selama beberapa hari ini, dan di situ saya lihat kematian itu sangat mengerikan. Tapi ketika malaikat datang menguatkan saya dan membangkitkan saya seperti mengalami Yohanes 11 kebangkitan orang percaya. Saya mati dari daging saya dan saya hidup oleh Roh. Itu Efesus 5, bahwa daging adalah perseteruan dengan Allah, tetapi Roh menghidupkan. Yang keempat, yang selanjutnya, saya dibersihkan dari dosa di dalam batin. Saya diingatkan Tuhan bahwa hampir saja saya jatuh ke dalam dosa kepada perempuan yang sejak SMP saya jatuh cinta padanya, cinta pertama saya. Di sini Tuhan bongkar. Hampir tinggal tunggu waktu saudara untuk ketemu, dan kemudian Tuhan bersihkan. Saya sudah bersaksi dengan istri saya, bersaksi dengan banyak orang tentang itu, dan itu menakjubkan. Saya yang kelima mengaku berpadu dengan istri saya. Ketika saya positif, istri saya juga positif. Dia berkeputusan untuk tinggal di rumah. Saya berpikir dalam hati, betapa kuatnya istri saya ini. Dia rela mati untuk mempertahankan anak-anak di rumah. Dalam keadaan dia kena corona juga. Saya sendiri di sini. Saya akhirnya akui bahwa dia adalah istri yang terbaik, hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya langsung minta maaf pada dia, mengatakannya, sayang, tanpamu aku tidak bisa. Jadi kami sekarang adalah S4.
sepakat, sepaket, sepiket, sepukat untuk menjangkau yang terhilang. Kemudian yang keenam, saya dapat minta ampun atas kesalahan saya yang menyakiti orang lain semuanya. Saya sampaikan kepada mereka satu persatu. Saya, walaupun yang paling sulit, saya sekarang bebas memiliki hubungan yang manis dengan siapa saja. Yang ketujuh, saya mendapat api surga yang spektakuler, yang membuat saya akan mampu dan didorong oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan. Yohanes 5 ayat 19, Bapa melakukannya di dalamku untuk melenyapkan kuasa kerjaan setan, melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang menderita, dan menyatakan Injil Kerajaan Allah. Saya mati untuk daging saya. Saya tidak hidup lagi untuk dunia ini. Bagi saya dunia ini adalah sampah yang sedang menunggu waktu pembakaran. Kemudian saya memiliki beban hati yang sangat kuat untuk jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, saya mengatakan pada diri saya sekarang, John adalah hamba Tuhan. Gesek kaki yang terus-menerus dibersihkannya supaya dapat berguna. Dan ranting pokok anggur yang dipotong dan dibersihkan supaya berlimpah-limpah buahnya. Saudaraku, saya seperti bangkit dari kubur, bangkit bagi Allah. Hidup saya sekarang dikendalikan, ditawan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tubuhku ini keseluruhan adalah tempat Bapa bekerja. Tubuhku ini adalah surat Kristus, firman hidup yang kelihatan. Dan nafas saya ini adalah nafas. Ketika saya menghirup kekuatan Roh Kudus. Ketika saya bersuara, maka itu adalah menyampaikan kuasa kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan COVID benar-benar alat yang canggih untuk membawa saya mengalami suatu breakthrough, terobosan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, gereja bukan lembaga sosial, tapi lembaga Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar ikut Tuhan, taat pada Tuhan, hormat pada Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Bagi saya sekarang, tanpa uang, tanpa gedung, tanpa apapun itu, tidak ada apa-apanya. Tidak perlu. Karena gereja tanpa Tuhan, itu yang paling penting. Tanpa Tuhan, itu yang paling berbahaya. Tanpa semuanya yang lain. Tanpa semuanya yang lain. Tanpa semuanya yang lain. Bisa, tetapi tanpa Tuhan Yesus, tidak bisa. Mari, hari ini saya percaya, Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan di rumahmu, seperti Musa, seperti Samuel, seperti imam-imam yang kau pilih. Kami adalah bukan imam Musa, tapi imam Melkisedek, imam selama-lamanya. Biarlah hari ini Engkau memberkati setiap hamba-hambamu menjadi imam, nabi dan raja di rumah tangganya, kemudian akan memimpin, melayani di dalam jemaatmu. Kami akan bersama-sama menjangkau dunia ini, Tuhan. Gereja bukan untuk mencari uang. Gereja bukan untuk membuat gedung besar-besar. Gereja bukan untuk membuat cabang-cabang banyak. Tapi gereja untuk menjangkau jiwa. Untuk memusnahkan kerajaan kegelapan dan menyatakan kerajaan Allah. Yesus, rasul-rasul, murid-murid, orang percaya telah melakukannya. Dalam Matius 28, 18 sampai 20. Di dalam Lukas 10, Matius 10, rasul-rasul melakukannya. Dan Markus 16 ayat 15, orang percaya akan melakukannya. Dan kami semua, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Maka di dalam nama Yesus, setiap pendengar hari ini, biarlah berjumpa dengan Tuhan
Kekristenan bukanlah teori, bukan pengetahuan, tapi berpengalaman, terobosan, intervensi dari Tuhan saja. Pakai kami Tuhan. Ini kami Roh Kudus, kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang ditawan oleh Roh Kudus. Kami tidak takut lagi dengan uang. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Itu tidak perlu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, tanpa mengenal merek gereja, tanpa mengenal merek sinode atau apapun, karena Kristus harus dimuliakan. Filipi 2 ayat 1-11 itu bagian kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Kiranya Bapak Ibu mendengarkan Yesus Kristus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya Penatua John Simamora, Blessing Disciples Community, Pekanbaru, Riau. Shalom.